Tak percaya. Selamat pagi saudara, selamat memulai pekan. Dan pada hari ini selama 30 menit kami akan sajikan berbagai informasi dari berbagai daerah di tanah air. Bersama saya Edwin Chan, inilah Jurnal Nusantara selengkapnya. Informasi pertama di Jurnal Nusantara, saudara. Kebakaran melanda pabrik pengolahan kayu di kawasan industri Candi di Semarang, Jawa Tengah. Banyaknya material kayu dan bahan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat. Besarnya api dan tumpukan material kayu membuat proses pemadaman berlangsung sulit. Upaya pemadaman juga terkendala sulitnya sumber air untuk proses pemadaman. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun penyebab kebakaran masih diusut. Sebuah rumah di Sunter Agung, Jakarta Utara terbakar pada Minggu malam. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Malam, Petibum Komandan Penerbang melaporkan dari tim patroli untuk Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar bangunan rumah berlantai 3. Seluruh penghuni rumah dapat menyelamatkan diri sebelum api semakin membesar. 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik di salah satu kamar. Informasi lain, saudara, seorang perempuan tewas dalam kecelakaan antara sepeda motor dan truk tangki air di Simpang Jambu 2, Kota Bogor pada Minggu malam. Korban meninggal bernama Trismania Asikin. Menurut saksi, motor dan truk yang melaju beriringan dan bersenggolan saat berbelok ke arah Jambu 2, di mana korban yang dibonceng terpental dan tertabrak truk, saudara. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit PMI Bogor dan kasus kecelakaan dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polresta Bogor Kota. Seorang pelajar tenggelam di wisata pantai tebing Aparalang, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Korban tenggelam usai terjatuh dari area spot foto. Makanya foto-foto tadi di situ di pinggir sekali. Demi foto, astaga. Dari video amatir pengunjung, korban Elmi Febrianti, remaja berusia 17 tahun, diduga terhempas ombak dan angin kencang ketika sedang di area spot foto wisata pantai dan tebing Aparalang. Di Kecamatan Bontohari, Nahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Minggu sore, saudara, korban berupaya berenang ke tepi tebing karena tak ada bantuan saat kejadian. Tim SAR gabungan mendatangi lokasi setelah mendapat laporan dan langsung mencari korban dengan perahu karet. Selama 8 jam, sejak Minggu sore hingga larut malam, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan 1,5 km dari lokasi korban terjatuh. Keluarga yang menunggu di tepi pantai langsung histeris saat jenazah dievakuasi. Saudara, jenazah pun langsung diantar ke rumah duka. Kesorotan lainnya, saudara, beredar rekaman rusa di Taman Sriwedari, Kota Solo, Jawa Tengah memakan sampah plastik. Video yang direkam 10 bulan lalu ini kembali viral karena diduga sejumlah satwa rusa di lokasi yang sama kedapatan memakan sampah. Kasihan mereka harus makan di tempat sampah. Dalam video amatir terlihat rusa di Taman Sriwedari, Kota Solo, Jawa Tengah memakan sampah plastik. Video lama ini kembali viral karena diduga hingga saat ini rusa di Taman Sriwedari masih sering mengkonsumsi sampah.
Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani, memastikan selama ini pemerintah menyediakan pakan melalui dinas terkait, namun karena masih menemukan sampah dibuang sembarangan, tak jarang rusa memakannya. Pemkot setempat kini mengkaji lokasi penangkaran di taman ini agar nantinya warga tetap bisa berinteraksi dengan rusa, namun di dalam area yang aman. Mereka hidup secara bebas, hanya saja kan mungkin lebih dibatasi dari sisi mobilitasnya tidak sampai kemana-mana. Jadi ada satu ruang khusus kalau dalam konsep penangkaran itu masih dalam satu kawasan di mana masyarakat masih bisa memberikan makan, tapi di sisi lain hewan itu juga tidak bisa keluar wilayah penangkaran sehingga tidak ada risiko-risiko seperti kemarin yang sampai ke Kita beralih ke Jawa Barat, saudara. Sejumlah pemotor di Bekasi terekam kamera pemantau dengan sengaja membuang sampah sembarangan. Warga setempat geram dan memasang foto pelaku. Kamera pemantau CCTV jadi saksi bisu. Yang merekam aksi tak terpuji sejumlah orang yang membuang sampah sembarangan di Jalan Perjuangan Teluk Pucung, Bekasi Utara. Satu persatu pengendara motor meninggalkan berkantong-kantong sampah di pinggir jalan. Aksi ini kerap terjadi pada malam hingga menjelang subuh. Geram dengan perilaku tersebut, warga setempat berinisiatif memasang foto para pelaku dari hasil tangkapan CCTV. Orang begini aja Pak, misalkan depan rumah kita nggak buang sampah, tapi orang buang sampah gimana keselnya? Itu aja logikanya. Itu rata-rata orang mana sih Pak? Nggak tahu. Mungkin kayaknya orang jauh, kalau sekitaran sini saya nggak mungkin deh. Soalnya apa, tempat sampah kan dekat. Perlu kesadaran penuh untuk menjaga lingkungan. Masih ada warga yang memilih mencemari lingkungan dengan perilaku tidak bertanggung jawab. Alexander Blegur, Kompas TV Bekasi, Jawa Barat. Kami juga ajak Anda untuk melihat informasi soal kepulangan jemaah haji, saudara. Jemaah haji kloter pertama debarkasi di Balikpapan tiba di Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Minggu malam. Sebanyak 360 orang jemaah haji kloter 1 asal kota Samarinda tiba di sekitar pukul 11 Minggu malam. PPIH Haji Debarkasi Haji Kota Balikpapan mengonfirmasi total jemaah haji yang meninggal dunia mencapai 9 orang. Jemaah asal Kaltim meninggal dunia 6 orang, Sulawesi Utara 1 orang, dan Sulawesi Tengah 1 orang, serta Kalimantan Utara 1 orang. Usia rata-rata jemaah haji yang meninggal dunia di atas 60 tahun dan 3 diantaranya jemaah perempuan. Jumlah dari tanah suci tersebut 360 orang. Kemudian jemaah haji ini asal dari Samarinda. Nanti akan kita sambut di sini, kemudian menuju ke embarkasi. Sampai di embarkasi nanti disambut oleh pemerintah daerah asal, yaitu dari Samarinda namanya. Dari Sulut berapa orang? Untuk jemaah haji yang tanasul pada kloter ini, kloter 1, itu ada 2 orang. Karena di kloter 1 tersebut ada jemaah yang meninggal dunia yang sampai hari ini tercatat untuk. Kami ajak Anda untuk melihat ragam kejuaraan dan festival yang digelar dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Lantas bagaimana persiapannya? Kita akan membahasnya bersama Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, usai jeda. Tetaplah bersama kami. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan,
gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Rangkaian peringatan 500 tahun Kota Banjarmasin resmi dimulai. Beragam kejuaraan dan festival digelar seperti panahan berkuda hingga festival ski air dan jet ski yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara gratis. Puluhan bendera yang berkibar di lapangan sepak bola ini menandai dimulainya rangkaian perayaan 500 tahun Kota Banjarmasin. Beragam ajang kejuaraan Wali Kota Cup 2026 digelar untuk memeriahkan perayaan tersebut, salah satunya kejuaraan panahan berkuda. Kejuaraan ini jadi yang pertama sekaligus terbesar untuk cabang olahraga tradisional panahan berkuda di Kota Banjarmasin. 106 peserta dari Kota Banjarmasin dan provinsi tetangga lainnya adu keterampilan di ajang ini. Bukan hanya sekadar jadi ajang kompetisi, namun masyarakat juga dapat memanfaatkannya sebagai destinasi wisata olahraga. Rasanya bangga sekali karena baru kali ini merasakan naik berkuda secara langsung. Biasanya hanya cuma memegang-megang, hari ini bisa langsung naik. Karena untuk menaiki berkuda, yang harapannya bisa langsung open keliling di Banjarmasin, bukan hanya di sini tapi bisa keliling wilayah-wilayah terdekat di Kota Banjarmasin. Selain panahan berkuda, festival ski air dan jet ski turut meramaikan peringatan 500 tahun kota berjuluk Kota Seribu Sungai ini. Beragam atraksi ditampilkan, baik oleh pejabat pemerintah, atlet maupun masyarakat. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyebut, rangkaian kegiatan ini sekaligus sebagai hiburan dan daya tarik wisata bagi masyarakat. Ini juga sekaligus ya merayakan hari jadi Kota Banjarmasin tahun. Semoga kita berharap kegiatan dan lomba ini juga bisa menjadi inspirasi dan menarik para wisatawan atau orang yang belum setahun di sini. Seluruh rangkaian kegiatan ini dibiayai pemerintah Kota Banjarmasin sehingga dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin memperingati hari jadi ke-500. Lalu apa saja rangkaian kegiatannya dan bagaimana persiapan menyambut hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin? Kita akan membahasnya bersama Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nampak boleh jelaskan Bapak, bagaimana Pemkot mempersiapkan menyambut hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin sampai saat ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya saya sama pribadi dan pemerintah Kota Banjarmasin terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Edwin ya. Tentunya alhamdulillah ya pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan berbagai persiapan yang mana ini secara matang untuk menyambut hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-500 tahun. Yang mana momentum 5 abad ini ya, bukan hanya sekedar perayaan seremonial, tetapi juga menjadi satu refleksi perjalanan sejarah, budaya, pembangunan, dan tentunya semangat masyarakat Banuaya. Kami telah membentuk panitia pelaksanaan dalam penyusunan kegiatan rangkaian kegiatan sepanjang tahun ini ya, tahun 2026 yang mana ini adalah melibatkan seluruh SKPD, dunia usaha, komunitas, tokoh masyarakat, tentunya semua yang ada di Kota Banjarmasin terlibat ya. Dari akademisi juga tentunya ini adalah harapan kami untuk menjadikan semangat yang mana kami mengusung 5 abad kami kawa gawi sabumi. Banjarmasin maju sejahtera. Begitu Mas. Baik, jadi Bapak berarti ada beberapa persiapan dilakukan, tadi juga melibatkan SKPD, tokoh masyarakat, seluruh elemen dari
yang ada di masyarakat. Bapak lantas ini tadi kita sudah lihat ada cuplikan, ada kuda, lalu juga ada festival jet ski. Lantas apa saja rangkaian menuju puncak Bapak kalau kita detailkan satu persatu kegiatannya? Ya, baik Mas. Tentu festival berkuda dan sambil memanah ya. Artinya memanah di atas kuda ini diawalinya rangkaian 500 tahun, 5 abad Kota Banjarmasin, yang mana ini awal dan pertama kali di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin juga, ini dilaksanakan festival berkuda sambil memanah ya. Ini juga memang dimulainya kegiatan 5 abad ya. Dan mungkin ada banyak rangkaian lain yang lainnya juga Mas. Tentunya seperti Festival Budaya Banjar dan Sungai. Lomba, nanti ada juga lomba perahu naga, tentunya juga olahraga air kayak jet ski. Terus ada ski air ya yang kemarin baru kita laksanakan. Tapi itu baru festival ya. Festival nanti akan ada insya Allah ada kejuaraannya juga mungkin ya. Ski air ya. Terus nanti juga ada festival kuliner tradisional Banjar. Terus lomba olahraga lainnya yang nantinya memperebutkan Piala Wali Kota Kota Banjarmasin ya. Tentu juga di semua itu kegiatan ada bakti sosial dan pelayanan pelayanan publik gratis. Terus nanti ada pelayanan kesehatan juga. Terus kami ada 500 sunatan massal ya yang ada di 52 kelurahan nanti kita bagi. Jadi 500 peserta ya nanti secara gratis 500 karena hari jadinya 500 jadi 500 juga gitu. Baik. Tentu juga ada festival wisata susur sungai gitu ya. Nanti berbagai komunitas, berbagai kegiatan komunitas, kreatif, muda, dan ekonomi kreatif. Semuanya ini akan kita gabung menjadi satu di rangkaian Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-500 tahun. Semua aspek bekerja bersama dan juga pastinya bersenang-senang. Nah Bapak, kalau tadi kita ngomong soal rangkaian yang begitu banyak, ini mulainya sejak kapan dan nanti puncaknya sebenarnya kapan sih Bapak yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat? Memang puncaknya nanti akan menjadi perayaan besar yang akan menampilkan identitas Kota Banjarmasin, kota 1000 sungai, kota jasa, dan juga kota perdagangan yang tentunya yang harus terus berkembang ya. Nah dari berbagai rangkaian ya mungkin nantinya kita akan jadi kemas dan diawali di bulan April ya. Sebenarnya puncaknya di hari jadinya adalah tanggal 24 September ya. Karena itu adalah penetapan hari peringatan Kota Banjarmasin tahun 19 sudah 500 tahun ya sampai sekarang 2026 ya. Nah itu tanggal 24 September Mas, nanti 2026 itu hari puncaknya. Tapi kegiatannya tidak hanya di 24 September tapi sampai di akhir tahun Mas nanti kegiatan itu. Baik, berarti totalnya ada 6 bulan ya Bapak ya, kurang lebih ya Pak? Kurang lebih sekitar 6 bulan kegiatan tersebut. Baik, nah tadi Bapak sempat menyampaikan terkait dengan angan dan juga momen refleksi di 5 abad dari Kota Banjarmasin ini. Lantas Bapak kalau melihat ke depan, apa yang kiranya akan dicapai, target-target prioritas seperti apa yang nantinya akan ingin dibuat oleh Kota Banjarmasin? Ya, tentunya terima kasih. Saya juga atas nama pemerintah Kota Banjarmasin mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pemimpin-pemimpin dari periode ke periode yang selalu menjaga dan membangun keberlanjutan Kota Banjarmasin ini ya. Sampai sekarang dan di masa saya ini adalah 5 abad Kota Banjarmasin. Tentunya kami akan terus akan melanjutkan pembangunan tersebut dengan berbagai kemajuan yang akan membanggakan. Tentunya beberapa capaian yang dapat kami rasakan di antara lain adalah pertama, tetap menjadi pusat jasa dan perdagangan utama di Kalimantan Selatan. Yang kedua adalah penguatan identitas kota sebagai kota 1000 sungai. Terus juga peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi yang sampai saat ini dirasakan ya. Dan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif yang tentunya semakin berkembang ya. Dan juga penguatan sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur perkotaan yang terus berkelanjutan. Dan tentu juga Kota Banjarmasin, kota yang maju
seluruh Indonesia di nomor 4 ya, berdasarkan hasil BRIN-nya ya, bahwa Kota Banjarmasin nomor 4 ya, dan nomor 1 di luar Pulau Jawa ya. Nah ini juga menjadi suatu kebanggaan dan kami barusan kemarin juga mendapatkan kota yang bisa menentukan inflasi ya. Inflasi di Kota Banjarmasin nomor kedua ya. Sebenarnya 2025 kemarin kita nomor 1 ya. Sekarang di nomor 2 ini tentunya akan terus kami bikin ke depannya untuk meningkatkan lebih maksimal lagi ya. Baik. Tentu masih banyak tantangan yang harus kita selesaikan, terutama adalah persoalan persampahan, pengelolaan lingkungan, kemacetan, dan penataan kawasan sungai. Tentunya mengatur sebuah kota dan bermasyarakat di sebuah kota itu juga jadi hal yang kompleks, namun dibuat tetap bahagia dan pastinya seluruh yang diucapkan tadi terpusat di masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Terima kasih banyak Bapak Wali Kota. Semoga angan-angannya dapat tercapai, doanya dapat terkabul. Dan tadi kita berbincang dengan Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin. Terima kasih Bapak Yamin sekali lagi, sehat-sehat selalu. Saudara, kami akan kembali hadir di Jurnal Nusantara. Jangan kemana-mana, karena masih ada informasi lainnya. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. PT KAI Daup 8 Surabaya memberikan diskon tiket sebesar 30% untuk kereta ekonomi komersial selama masa libur sekolah. Saudara, tiket diskon 30% untuk libur sekolah ini sudah bisa dipesan sejak 6 Juni 2026. Kereta ekonomi komersial yang disiapkan Daup 8 Surabaya diantaranya kereta Pasundan, kereta Gaya Baru, kereta Sancaka, kereta Mutiara Selatan, kereta Gumarang, kereta Kertajaya, dan kereta Matarmaja. Menurut manajer Humas PT KAI Daup 8 Surabaya Mahendro Trangbawono, program ini merupakan stimulus pemerintah untuk mendorong mobilitas masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Pemberian diskon tiket kereta ini juga sebagai langkah strategis pemerintah memberikan kemudahan akses transportasi saat momen libur sekolah. Pemesanan tiket dengan diskon 30% tersebut bisa dilakukan melalui aplikasi akses baik KAI maupun agen tiket resmi lainnya. Masa libur anak sekolah, PT KAI Daup 8 Surabaya akan menerapkan diskon sebesar 30% untuk kelas kereta ekonomi komersial ke berbagai jurusan untuk periode keberangkatan tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Pembelian tiket tersebut ataupun pemesanan tiket tersebut dapat dilakukan mulai tanggal 6 Juni untuk periode keberangkatan yang tadi saya sebutkan. Dan saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi dari berbagai daerah. Jurnal Nusantara kami akhiri, selanjutnya simak program Sapa Indonesia Pagi. Saya Tuincan, terima kasih, sampai jumpa, salam sehat.